Panah ini aku simpan di kancing gelung saya, dan saya akan berangkat. Bilang Ger, anakku, cepat berangkat tuh, aku menyertaimu Ger. Terima kasih Kanjeng Ibu. Berangkatlah Sombo untuk menuju ke Kadipaten Traju Tresna untuk membebaskan Dewi Haknyonowati dalam belenggu Gedung Kedah. Prabu Kresna pun akhirnya tahu dan bertanya kepada Dewi Jembawati, Nyai Dewi Jembawati, kula wonten dawuh Kakang Prabu Kresna, apa benar aku mendengar engkau memberikan senjata cokro kepada anakku Sombo? Injih, benar apa yang engkau katakan Kanjeng Prabu, suamiku. Bukankah Sombo sudah engkau beri restu? Apa? Aku tidak pernah memberikan restu kepada Sombo untuk membawa senjata cakra. Astagfirullahaladzim, ternyata putraku membohongiku. Nah, itulah bila mana seorang putra diberikan sesuatu yang sangat megah, kemewahan dunia, kelebihan harta benda, dan dimanja setiap hari, bisanya hanya membohongi orang lain dan menipu sana-sini. Tidak bisa perang dan apapun tidak bisa apa-apa, tapi dia ingin enaknya saja. Ketahuilah Jembawati, dari perbuatanmu itu, engkau memberikan Sombo senjata cakra, itu akan menjadi perpecahan negara Dwarawati dengan Traju Tresna. Jembawati, efek samping yang paling kecil akan terjadi peperangan, dan yang paling besar lagi akan menjadi kematian perang besar antara Traju Tresna dan Dwarawati. Jembawati, oh Kakang, mohon maaf sekali Kakang. Apapun ini sudah terlanjur. Gusti yang Maha Agung telah menggariskan takdir bahwa akan ada perang besar antara Traju Tresna dan Dwarawati. Jembawati, oh Kakang, maafkan aku Kakang. Sombo pun berangkat ke kerajaan Traju Tresna, ingin membebaskan Dewi Haknyonowati dari kekangan belenggu. Oh, Kakang Mbok Dewi Haknyonowati, apakah engkau ada di dalam belenggu Gedung Kedah ini, Kakang Mbok? Adikku Sombo, benar apa yang engkau katakan. Aku berada dalam belenggu Gedung Kedah ini, adikku Sombo. Baiklah, aku hari ini akan membebaskanmu dengan pusaka Nenggala dan panah cokro dari ayahanda Prabu Kresna. Kakang Mbok, kalau benar itu kamu bisa melaksanakannya, silahkan. Aku sudah menantikan berbulan-bulan di sini. Setelah aku meminta Kakang Setijo untuk membuatkan jalur pelarian dari Traju Tresna hingga ke negara Dwarawati, namun aku berbohong hanya untuk melihat dan mampir ke tempat di mana leluhur hamba disemayamkan. Sombo, baiklah Kakang Mbok, saya akan membebaskan Kakang Mbok Dewi Haknyonowati. Akhirnya Gedung Kedah pun dipecahkan Sombo dengan pusaka Sakti Nenggala dan pusaka Cokro. Aku akan membebaskanmu Kakang Mbok Haknyonowati. Gedung Kedah pun terbebas. Dewi Haknyonowati keluar dari
penjara Gedung Kedah yang membelenggu diri dari Dewi Haknyanowati. Wah, Kakang Mbok, hari ini kamu sudah terbebas. Benar, Nyai Sombo. Sudah berhari-hari aku menunggu kedatanganmu. Tapi Kakang Mbok, aku ini adikmu. Sudah jangan berbohong. Kamu kesini pasti karena kamu mencintaiku seperti halnya aku mencintaimu, Sombo. Loh, Kakang Mbok kok tahu? Ya tahu. Dari wajahmu sudah kelihatan kamu pasti kangen toh sama aku. Iya Kakang Mbok, aku kangen sekali dengan Kakang Mbok Haknyanowati. Sudah jangan panggil Kakang Mbok, panggil saja Haknyanowati, kekasihku gitu. Oh ya, Haknyanowati kekasihku. Tapi di sini tempatnya berbahaya loh. Di sini ramai, kita cari tempat sepi ayo. Kita masuk ke kamar Kaputren Negari Raju Tresno, ke kamarku, Sombo. Injih Dewi. Akhirnya Sombo dan Haknyanowati itu masuk ke dalam kamar. Namun hal tersebut ketahuan oleh prajurit dari Raju Tresno, yaitu Buto Rambut Geni. Peladalah, aku tidak sekeliru, tidak pangling. Itu adalah permaisuri Haknyanowati. Kenapa dia bersama laki-laki lain? Menuju ke kamar Kaputren. Wah, ini berbahaya kalau aku tidak lapor kepada Ratu Gusti Kustijo Bumonarokosuro. Wah, ini bakal malu seumur hidup kerajaan Raju Tresno punya permaisuri yang tidak pantas menyandang gelar permaisuri. Wah, akhirnya prajurit Raju Tresno pun menemui Stijo Bumonarokosuro. Mohon ampun Gusti Prabu. Apa? Ada apa kau datang ke depan gue? Mohon ampun Gusti Prabu. Aku tadi melihat Permaisuri Agung Dewi Haknyanowati masuk ke dalam kamar Kaputren bersama laki-laki lain, Gusti Prabu. Apa benar yang kau katakan? Aku selama ini membangun jalan menuju ke negara Dwarawati, tapi kenapa istriku malah main serong dengan laki-laki lain? Aku harus ke sana. Ayo, aku antarkan ke sana, Gusti Prabu. Ya, ayo kita ke sana. Kakang Sombo. Oh, Dewi Haknyanowati. Aku sudah kangen Kakang. Kakang, sudah lama kita tidak berjumpa. Waduh, aku juga Dewi. Aku juga kangen sekali sama Dewi. Akhirnya kita bisa ketemu. Haknyanowati. Waduh, itu kayak suara Kakang Stijo. Benar. Aku tak sembunyi ya. Dan tidak usah sembunyi, wong sudah ketahuan gini kok. Haknyanowati, tega-teganya engkau bersama pria lain dobrak pintu kamarmu. Haknyanowati, bersama siapa kau di belakang itu? Aku tidak dengan siapa-siapa, Kakang Prabu. Minggir.
Wah, sombo. Sombo.